Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kita masuk ke subjudul yang lain, masalah peran Abu Bakar di malam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan para sahabat hijrah ke Madinah pada saat itu. Dan hampir setiap kali sahabat hijrah, selalu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya." Tapi setiap kali izin, pasti Nabi SAW mengatakan, "Sabarlah wahai Abu Bakar, mungkin Allah akan siapkan teman untukmu." Maka Abu Bakar pun berkata dalam jiwanya, dalam dirinya, mungkin saya telah diminta oleh Nabi SAW untuk menemani beliau, karena beliau masih di Mekah. Maka hijrahlah sahabat satu demi satu ke Madinah, sampai tibanya malam hijrah Nabi SAW, waktu orang-orang Quraisy niat untuk memerangi atau membunuh Nabi SAW. Setelah mereka kumpul di Darun Nadwa, dan mereka sepakat pada saat itu ingin membunuh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Maka mereka berkumpul, lalu datanglah iblis, syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, pada saat ide-ide dikumpul dan Abu Jahal mengatakan, lebih baik kita berikan atau keluarkan dari setiap suku yang ada di Mekah yang tidak beriman pada Muhammad, anak muda yang paling kuat, kemudian dibayar, lalu kemudian membunuh Muhammad secara bersamaan, agar sukunya Muhammad tidak bisa melawan. Maka syaitan pun berkata, inilah pendapat. Pada saat itu mendukung pendapat Abu Jahal. Lalu kemudian terjadilah upaya mereka untuk membunuh Nabi SAW malam itu, sebagaimana sudah kita tahu kisahnya. Lalu Nabi SAW pada saat itu menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau di ranjangnya, dan beliau di awal malam itu keluar, kemudian sambil membaca surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan dan di belakang mereka pembatas sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membuat seluruh musuh-musuh Allah itu tertidur. Lalu Abu Bakar ke rumah, lalu Nabi SAW ke rumah Abu Bakar, dan Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW datang di waktu di rumah kami yang tidak biasa beliau datang, maksudnya di awal malam tadi. Kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, keluarkanlah semua orang yang ada di sini." Waktu itu kebetulan kata Aisyah, aku sedang berada di situ bersama dengan Asma, dua-dua ya saudara perempuan, tapi lain ibu, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka anak-anak saya, tidak ada masalah." Lalu kata Nabi SAW, "Hai Abu Bakar, terimalah berita gembira, aku telah diizinkan oleh Tuhanku untuk berhijrah." Maka Abu Bakar pun spontan langsung berkata, "Ya Rasulullah, apakah boleh saya menemani Anda?" Maka kata Nabi SAW, "Iya, Allah telah memilihmu untuk menemaniku." Dan kata para ulama, ini adalah pengkhususan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu Allah bisa menyiapkan banyak orang yang mendampingi Nabi SAW. Waktu itu Umar bin Khattab sudah masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam, sahabat-sahabat yang dikenal sangat kuat secara fisik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih Abu Bakar, dan hanya satu orang. Ya, ada hanya satu orang, dan salah satu rahasianya kata para ulama adalah pada saat orang safar memang harus memilih orang yang paling jujur, paling terpercaya, dan memang paling siap ya untuk berteman bersama-sama. Sebagaimana salah seorang dari tabi'in pernah berkata kepada Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau, ya, "Saya suka orang ini," ditunjuk seseorang gitu. Kata Umar, "Apa kau sudah pernah safar bersama dia?" Kata orang tersebut, "Belum." Kata Umar, "Kalau begitu kau belum mengenalnya. Kalau begitu kau belum mengenalnya." Ternyata tolok ukur sifat asli seseorang itu kelihatan pada saat safar. Ya, safar itu nanti dibutuhkan pengorbanan harta, pengorbanan waktu, mengalah dari teman, mungkin ada hal-hal yang berbahaya, maka dia berkorban untuk teman-temannya. Itu semua ada hal-hal yang berhubungan dengan safar, dan tidak gampang. Biasanya ada orang pada saat hadir, lawan daripada safar ya, itu mereka baik-baik saja, tapi pada saat safar kelihatan sering emosional, tidak mau membayar makanan, kadang-kadang